Bismillahirrahmanirrahim. Gumitir jam setengah 9 pagi. Mari kita cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat lur pemandangannya lur, keren sekali ya lur. Saya kalau di sini ya ngapunten, menarik gak menarik videonya itu pasti saya upload. Soalnya saya pengen dokumentasi dan nanti tanggal saya cantumkan. Bagus sekali ini lur. Alhamdulillah ya, bisa refreshing gratis. Fasilitas dari tempat kerja, alhamdulillah. Keren bro, keren toh. Jos bosku, mantep jaya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalannya meliuk-ngeliuk kayak ular tangga. Sayang ya, di sini itu nggak ada warkop. Coba ada warkop, wah asli mampir saya, nggak bakalan beranjak. Alhamdulillah banyak bersyukur dengan anugerahnya ini. Ya meskipun bagi sebagian orang sudah biasa lewat Gumitir, tapi bagi saya itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Ada pengaspalan jalan di sini. Tapi kalau saya pribadi, jujur ya,
lewat Bumitir tengah malam atau maghrib atau isya, itu saya nggak berani. Bukan karena begal, bukan karena apa, namun apa namanya, cenderung macet. Kalau jam segitu sudah pasti wes cenderung macet. PJU sih ada, cuma apa ya, kadang hidup kadang mati. PJU-nya ada, itu PJU, cuma tetap aja saya nggak begitu berani untuk lewat sini di malam hari, itu nggak begitu berani karena ya itu apa namanya, cenderung macet. Kalau nganu truk ini kita nggak kelar-kelar bro, asli nggak kelar, males saya tutuk cari wong Jawa. Ini apa, ayam potong, ayam daging, ambune bro luar biasa bro. Baunya luar biasa.
segini masih condong sepi ya, cenderung sepi, jadi enggak begitu ramai jam segini. Jangan cuk. Mohon maaf teman-teman, keceplosan saya. Ada Innova nyalip itu keceplosan, nyalipnya ngawur. Kecuali nyalipnya nggak ngawur, nyalipnya ngawur bro. Nyalipnya frontal. Saya keceplosan meso tadi, ngapunten. Saya belok, depan saya juga truk, dia ambil sisi kanan, padahal sisi kanan itu arah berlawanan, setengah dipepet. Ya begitulah dulur-dulur kalau di jalan itu, kalau kita nggak sabar ya ambiar di jalan gitu. Kita harus sabar, kalau nggak sabar itu ambiar beneran. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau di jalan itu sabar. Ada anak istri menunggu di rumah, anak juga masih kecil-kecil. Yang kalau kata orang ini kan jalur tengkorak, tapi kalau di pagi hari wow, istimewa bro. Kalau di pagi hari bro, pemandangannya bagus banget, asli bagusnya itu nggak ketulungan. Kuasa Tuhan ya, yang menciptakan bumi dan seisinya. Pohon-pohon ini kita sebagai manusia, kita masak nasi pupuk, dia tumbuh dengan sendirinya atas kuasa Tuhan itu. Tuhan itu maha pemurah sekali sama manusia ya. Kadang-kadang kalau saya bercerita seperti ini tuh seakan ditonjok gitu saya kok nggak bersyukur gitu kan kalau bercerita seperti ini. Soalnya rahmatnya itu begitu besar sekali, bahkan begitu besar sekali ya. Rahmatnya Tuhan sama kita itu, anugerahnya Tuhan begitu sangat besar sekali. Kita cuma disuruh Tuhan itu obah itu artinya obah itu artinya kita harus bekerja ya, bekerja sekuat tenaga kita, karena semuanya sudah disiapin sama Tuhan. Lah manusia wajar mengeluh, cuma kan semua itu sudah disiapin. Mengeluh boleh, wajar, tapi jangan keseringan. Saya sendiri pun masih mengeluh bro. Mengeluhnya bukan karena keluarga, karena masa seperti ini kan ekonomi masih ini ya, masih condong berjalan lambat. Bukan nggak berjalan, cuma masih condong berjalan lambat ekonomi versi saya. Jadi kalau misalnya kita nggak mensyukurinya, malah sulit nanti.
Jadi kita syukuri aja adanya seperti ini. Syukur alhamdulillah sudah dikasih kerjaan seperti ini, meskipun jauh dari rumah, tapi ada sisi lain kepuasan, keindahan yang saya dapetin gitu. Karena kan luar kota ini kan jauh dari keluarga dulu. Coba lihat pemandangannya, Masya Allah, indahnya nggak ketulungan dulur pemandangannya tuh. Asli. Kadang saya berpikir, apa saya ini sudah bersyukur apa belum ya? Kadang juga teringat itu salah satu ayat Al-Quran yang bunyinya itu yang saya ingat-ingat dimanapun saya berada. Fabi ayyi ala bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Sudah bersyukurkah kamu? Dan itu saya limpahkan ke diri saya sendiri, bukan saya limpahkan ke orang lain. Karena saya bisa dengan gratis menghirup udara segar sampai saat ini tanpa bayar, itu anugerah yang luar biasa. Coba lihat teman-teman kita yang kena paru-paru basah, terus sinusitis dan lain-lain yang berhubungan dengan pencernaan, bronkitis dan lain-lain, itu tidak bisa membayangkan betapa mahalnya biaya berobat untuk melancarkan saluran pernapasan, apapun itu organnya, maksudnya entah paru-paru, entah hidung, entah apa, sangat mahal sekali. Dan saya bersyukurnya dari situ. Dan yang saya rasakan dengan bersyukur itu, saya pribadi itu alhamdulillah hati menjadi tenang. Jadi istilahnya istilahnya kalau kata orang Jawa itu tidak kemerungsung. Hati tenang gitu, enak. Alhamdulillah. Beranjak turun baluran menginjak wilayah Glenmore, Kali Baru. Ya meskipun masih agak jauh sih sebenarnya, tapi sudah dekat lah, termasuk cepat ya saya tadi, lumayan. Rasanya mendung bro, mendung, aduhai. Kon but mau nyebrang ku mau lo. Saya tuh kalau nyetir kayak gini paling takut dengan pemotor. Kalau motor gede-gede gitu saya nggak mundur sama sekali, istilahnya tatak gitu ya, sudah kebiasaan. Tapi kalau pemotor gitu saya takut sekali, takut nyenggol dan lain-lain.
Alhamdulillah nyampe Banyuwangi udaranya sejuk, nggak panas. Alhamdulillah sekali. Enak banget, sejuk banget. Maksudnya nyetir itu nggak silau di mata ya, karena memang udaranya mantap, sejuk. Perjalanan yang seperti ini tuh yang saya nikmati. Kesejukan yang tiada tara, alhamdulillah. Bagi saya ini rahmat, anugerah, rezeki, karena tidak semua orang bisa ini ya, bisa liburan, bukan liburan sih, bisa merasakan pemandangan pegunungan per 2 minggu sekali. Ya alhamdulillah sekali, luar biasa. Mulai panas lor, kayak dirasani. Ya wis gak apa-apa lah mulai panas. Yang penting jangan panas hati. Kali Baru Kulon. Ini nyampe Kali Baru Kulon. Biasanya sih saya ada warkop saya di ada warkop. Dekatnya toko saya ada warkop di sana. Warkopnya lumayan kencang lah bro. Ya warkop pinggiran, mau kencangnya gimana? Ya untuk sekedar ngopi, rehat sejenak, alhamdulillah. Saya dulu pernah berpikir ya, bukan berpikir, bertanya-tanya dalam hati saya. Waktu masih kecil, entah SMA apa entah masih kuliah dulu, berpikirnya seperti ini. Kalau dari Pasuruan cus ke Banyuwangi itu kan melewati beberapa bibir pantai. Ya betul toh, bibir pantai, melewati banyak area perairan lah. Saya mikirnya, bertanya-tanyanya seperti ini. Opo ono kereta api di sana? Dilalah kok yo ada. Batin saya, apa kereta api ini nyebrang laut ya gitu. Istilahnya relnya apa nyebrang laut gitu ya, batin saya. Ternyata ya memang ada kereta api di sini. Saya pikir dulu nggak ada kereta api, tapi jalurnya misalnya dari Pasuruan ke Banyuwangi via kereta api itu ada nggak ya? Kalau ada seru kali ya. Ya untuk ini bro, untuk ajak anak bertamasya, ajak anak istri nyantai menikmati pemandangan. Kereta api lewat gunung itu kan lewat gunung dan laut itu kan pemandangannya seru ya, pemandangannya sangat seru sekali. Apalagi anak saya pasti suka dia. Kadang-kadang saya juga mikirnya
kapan bisa ngajak anak istri jalan-jalan gitu ya. Saya pernah mikir seperti itu, ngajak anak istri jalan-jalan ke tempat wisata yang disukai anak-anak, contoh kebun binatang, bisa lihat binatang-binatang, bisa mengenalkan binatang-binatang sama anak saya yang masih baru berumuran segitu. Itu sepertinya suka dia melihat ikan yang gede, ikan lumba-lumba di mana itu, KBS, Kebun Binatang Surabaya. Cuma kalau saya lihat gunungnya luar biasa. Cuma kalau saya sudah pulang ke rumah itu malas kemana-mana, soalnya kan sudah capek di jalan, jadi kemana-mana itu sudah agak malas begitu bro. Kakinya udah capek nginjek gas, nginjek rem dan kopling kakinya. Mungkin vlog saya itu cuma begini ya, temanya sederhana. Cuma saya pengen para penonton, viewer, dan subscriber saya itu pengen melihat wajah saya. Artinya gini, artinya di tiap vlog, meskipun itu vlognya nggak terlalu penting-penting banget bagi sebagian orang, udah biasa, meskipun saya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya mudah-mudahan diberi rezeki untuk bikin ini ya, bikin vlog dual view video ya, kayaknya seru. Oh ya teman-teman, ini nanti setelah saya upload, saya minta pendapat kepada teman-teman semua untuk kamera yang bisa rekam depan belakang dual view video. Itu kamera HP Android apa ya yang paling murah dan terjangkau gitu? Tolong komen teman-teman. Barangkali nanti kalau misalnya YouTube saya sudah monetize, sudah dapat income dari YouTube, kepinginnya juga beli dual view video untuk keperluan seperti ini, kayak nyetir gini kan, bisa rekam depan, bisa rekam wajah saya juga. Sepertinya asik tuh dual view video itu, sepertinya asik karena memang culture penonton, culture bahasanya tinggi ya, bukan itu memang yang saya bisa cuma itu. Jadi antusiasme penonton itu biasanya ini juga, yang ngevlog itu kelihatan wajahnya. Itu sepengalaman saya pribadi loh ya, kalau lihat YouTube channel orang-orang itu kayak gitu. Kalau nggak kelihatan wajahnya itu kayak apa ya, kayak nggak seru, nggak tahu mimik si vlogger gitu ya. Ya mungkin seperti itu kali ya. Itu kalau versi saya ya, bukan menjustifikasi, bukan menggurui, bukan sok pinter, cuma itu versi saya pribadi. Nggak tahu kalau versinya teman-teman, karena memang kalau ada video wajah dari si vlogger tersebut saat merekam video, itu terasa ini aja ya, terasa seru aja melihat dan mendengar narasi si vlogger tersebut bersamaan dengan melihat mimik wajahnya yang lagi asik ngobrol dengan kamera gitu. Sebenarnya itu sih yang saya rasakan, versi saya pribadi itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kamera aku peteng apa? Enggak peteng.
berjalan piro ini, sudah berjalan. Nanti kalau sudah keluar dari kawasan lereng gunung, nanti baru saya close ya vlognya ini, kameranya baru saya close karena saya pengen mengabadikan suasana pegunungan ini. Seru sepertinya ya, memang kalau menurut saya itu seru dan pemandangannya bagus. Saya dulunya kalau YouTube itu jujur waktu awal mula YouTube itu memang pengen penghasilan, tapi dengan berjalannya waktu ya tetap pengen penghasilan juga, namun itu nomor 2. Artinya kalau kita ngevlog dan bicara dengan kamera, narasi tanpa settingan, narasi on the spot, secara langsung kita mengimprove kata-kata sendiri, itu ini ya, melatih bibir saya untuk lanyah ngobrol begitu, melatih sebenarnya bagi saya, dan itu melatih saya juga untuk berbicara santai dan menikmati ininya, dan menikmati intonasi nada bicaranya. Karena memang kalau kita ngobrol dengan intonasi yang santai itu enak didengarnya. Saya sendiri pun mendengar suara saya itu suka kalau lagi ngobrol santai kayak gini. Entah orang lain kurang tahu, cuma saya suka kalau ngobrol santai seperti ini sambil bercerita pengalaman hari-hari saya, aktivitas hari-hari saya itu senang saya ngedengarnya. Kayak ini ya, meskipun di mobil ini cuma saya sendiri, cuma saya doang, itu rasanya kayak ada temennya. Kalau saya ngoceh seperti ini rasanya seperti itu, dan tidak sepi gitu, dan perjalanan juga lebih lebih cair, tidak tegang ya. Biasanya saya kalau nyetir sih juga tegang enggak, cuma kadang-kala kalau hening gitu ya, lama-lama ngantuk. Kadang-kala saya kalau nyetir luar kota sendiri kayak gini tuh, saya cari pohon yang rindang di pinggir jalan, saya nepi di situ, merebahkan punggung, karena punggung pegel juga, tapi pegel yang terutama itu ada di ini sih, ada di kaki sih lor. Karena kaki kan selalu standby untuk ini, kaki untuk untuk handling gas, kopling, dan rem itu sih. Dan jujur Banyuwangi itu jauh ya. Awal-awal yang saya rasakan dari Surabaya ke Banyuwangi itu lumayan jauh awal-awal, tapi dengan berjalannya waktu kok saya ngerasa nggak begitu jauh ya. Mungkin karena satu hal, kebiasaan kali ya, karena kebiasaan itu mungkin orang barusan aja di Jember, sekarang udah di Banyuwangi. Dulu itu waktu luar kota pertama kali, waduh, rasanya kayak ini ya, kayak mengeluh sendiri gitu ya, dalam arti kenapa gitu saya kerja dapatnya jauh-jauh, kerja luar kotaan, kenapa kadang menggerutu sendiri. Tapi setelah dipaksa karena tuntutan pekerjaan, jadinya ini menikmati dan
enjoy gitu bro. Dulu nggak suka saya nyopir, meskipun saya ini suka nyetir, nggak suka saya, nggak suka mobiling gitu, nggak suka. Karena apa ya, karena mobiling itu kalau boleh jujur itu high risk juga, high risk di jalan, high risk kondisi metabolisme tubuh yang menurun. High risknya sih di situ sih. Tapi alhamdulillah saya selama luar kota nyetir sendiri gini nggak ada gejala yang terlalu berarti, alhamdulillah. Soalnya ada bapak saya, istri saya, keluarga istri saya itu kalau naik mobil perjalanan jauh itu kan ritme kecepatan mobilnya kan disesuaikan ya dengan perjalanannya. Kadangkala sedang, kadangkala cepat gitu ya, kadangkala seperti itu. Cuma kalau yang mereka rasa nyetir saya ini ngebut, banter, cepet kata mereka. Tapi bagi saya biasa aja, ngebut juga enggak. Ya mungkin karena kebiasaan juga ya. Dan saya baru sadar satu hal, kalau misalkan kita misalkan kita melihat wisdom di YouTube, di meme itu word wisdom, kata-kata ini wisdom, kebijaksanaan kayak gitu. Dulu awalnya saya nggak percaya sih, katanya seperti ini, kata-katanya seperti ini. Jadi suatu hal kalau yang dipaksa itu nanti jadi suatu kebiasaan. Dalam artian di sini suatu hal yang baik ya. Soalnya kita yang notabene-nya sebagai manusia itu enggan. Kayak kalau menjalankan suatu hal yang baik di luar kebiasaan kita itu enggan, malas, wegah gitu. Tapi kalau dipupuk terus, dipaksain terus agar betah, agar bisa bisa minimal itu bisa ini ya, bisa ke arah suatu hal yang lebih baik, meskipun itu bukan presentase yang maksimal. Itu sih kalau menurut saya. Dan saya merasakannya karena memang suatu hal yang baik itu harus dipaksa, harus sedikit dipaksa. Kalau nggak dipaksa itu nggak akan pernah bisa jadi suatu hal yang konsistensi. Bahasa keren